Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan yang diberikannya, maka kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran ini. Dan semoga dengan bersyukurnya kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan anugerahnya berupa ilmu dan kepemahaman. Oke adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebagaimana kita tahu bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban yang mana harus dilakukan dengan penuh penghayatan oleh kita sebagai hambanya. Untuk itulah kita diciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri terkadang kita malas dalam melakukan ibadah, bahkan sampai kita terkadang lalai dalam mengerjakannya, bahwa sebenarnya kita itu tahu di balik ketaatan pasti akan ada pahala atau kebaikan yang akan menghampiri kita. Adapun sebaliknya, jika kita mengingkarinya atau tidak mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi, salah satu hal yang bisa membuat kita termotivasi yaitu meyakini adanya hari akhir. Dengan mengingat adanya hari akhir, pasti kita akan semangat dalam beribadah. Dalam pembahasan mengenai tema ini, maka kita akan mengkaji makna beriman kepada hari akhir. Apa sih makna iman kepada hari akhir itu? Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, yang mana Allah telah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dan hari akhir menurut bahasa juga bisa disebut dengan hari pembalasan, yang mana Allah berfirman pada Quran surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya, yang mana Allah telah berfirman pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Alam barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dan dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksaannya yang mana sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 45 sampai 46. Dan peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain yaitu yang pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Dan yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Antara lain sudah dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 93, Quran surat Al-Mu'minun ayat 46, Quran surat Al-Fusilat ayat 30, dan lain-lain. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia, yang mana sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Dan hari akhir menurut Al-Quran yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idas syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 sudah dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun berterbaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, pikiran pun kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha kekal. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Sedangkan kalau dikaji menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berkibat. Hujan tidak akan turun, selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, sehingga hancurlah bumi ini. Kebenaran akan datangnya hari akhir jika dilihat dari penglihatan atau bukti indrawi terjadinya hari akhir, Imam At-Tabari
Dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh, yang mana sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Dan yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Yang mana sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Jadi, kedua informasi ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir ini akan datang, melainkan informasi sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat itu pasti akan datang.